المستقيم والمنهاج القويم طبق نظام وسنن هذا الكون العظيم ليتم لهذا الإنسان إظهار أسرار هذا الكون وإبراز منافعه وفوائده التي أودعه الله فيه للبشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تجلت عظمته وقدرته في إبداء كل صغير وكبير في هذا الكون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وجعله الخاتم وجعله رسالته صالحة لكل زمان ومكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah permudahkan kita untuk bisa melanjutkan kajian kita dari kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik, dan kajian kita berada dalam kajian kitab, pembahasan kitab, yaitu kitab At-Tibb karangan Abu Ya'la, termasuk beliau ulama yang bermadhab Hambali, salah satu ulama yang bermadhab Hambali yang paling banyak menulis buku, salah satunya buku tentang pengobatan, yaitu Abu Ya'la Ibn al-Farra Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Khalaf al-Baghdadi al-Hambali. Dan kita masuk pada halaman 62 dari buku ini dengan tema yaitu perut adalah sarangnya penyakit. Penyakit yang disebabkan karena urusan perut. Dan satu pintu ini termasuk yang banyak didatangi oleh kaum muslimin, sehingga mereka banyak sakit terkait dengan kebiasaan makan mereka yang salah, dari pola makannya, dari kebiasaan mereka yang salah, termasuk dari jumlah makanan yang mereka makan, dan termasuk kebiasaan mereka yang salah dari kombinasi makanan mereka. Sedangkan para ulama membukukan dalam buku-buku mereka, yaitu Tibbun Nabawi, di antaranya buku yang ada di hadapan kita, Kitab Tibb, dan juga akan kita tambahkan faedah, yaitu dari buku Al-Manhal Ar-Rawi fi Tibbin Nabawi yang ditulis oleh As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dalam buku At-Tibb yang ditulis oleh Abu Ya'la, pada halaman ini kita dapati sedikit beliau bahas, tapi kita akan lengkapi dari apa yang disebutkan oleh As-Suyuti. Juga As-Suyuti mengambil banyak faedah dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Menukilkan dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Berkata muallif Abu Ya'la Ibnul Farra, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala. Ini sebenarnya termasuk lanjutan dari kitab sebelumnya, dari pembahasan sebelumnya, bahwasanya penyakit itu tak luput dari takdir, dan bukan berarti dengan sudah ada dalam catatan takdir kita meninggalkan pengobatan, meninggalkan ilmu pengobatan. Bahkan
mengambil obat atau berobat itu juga termasuk bagian dari takdir. Juga termasuk bagian dari takdir. An Urwah bin Mas'adah qala jalasa al-ma'mun lin-nas majlisan 'aman fakana fi man hadarahu manjah wa hanjah ay tabib ar-Rum wal Hind. Bahwasanya datang di masa khilafah al-Ma'mun pada waktu itu majelis umum dihadiri orang banyak. Hadir pada majelis tersebut namanya Manjah Wahanjah. Dia ini termasuk tabib atau dokter dari Rom dan dari India. Fa'aqbala al-Ma'mun. Fa'aqbala al-Ma'mun. Dan al-Ma'mun menyambut mereka. Faqala, berkata Ma'mun, dullani ala dawa'in la da'a ma'ah. Kemudian Ma'mun berkata kepada mereka, tunjukkan kepadaku ya dari obat yang bersama obat tersebut gak akan ada penyakit. Gak akan ada penyakit. Faqala Hanjah, berkata Hanjah, yaitu tabib yang dari India. Tabib yang dari India, dia berkata as-sakanjabin. As-sakanjabin, yaitu sakanjabin. Apa itu sakanjabin? Huwa syarabun murakkabun minas subkar wal khal. Wa asluhu farisi. Dia dari resep dari Persia. Ya, sakanjabin adalah termasuk minuman yang komposisinya adalah terangkai dari sukar. Sukar, kalau dikatakan sukar, kalau Anda lihat kamus bahasa Arab, artinya gula. Artinya gula. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan gula pasir. Kalau disebut sukar di dalam bahasa kitab ilmu pengobatan, maksudnya adalah pohon tebu. Yaitu kosbus sukar. Pohon tebu. Kosb itu seperti pipa. Sukar itu yang manis. Artinya pohon tebu. Wal khal, ya, atau campuran yang manis dan cuka. Berarti di sini contoh, berarti Anda mungkin bisa buat resep minuman tebu dicampur dengan cuka. Ini bahasanya dalam ilmu kedokteran klasik namanya as-sakanjabin. As-sakanjabin. Juga semisal dengan ini as-sakanjabin bisa Anda pakai yang lainnya. Madu dengan cuka. Anda juga bisa pakai yang lainnya. Tebu dengan jeruk. Jeruk lemon atau jeruk nipis. Anda juga bisa pakai yang lainnya. Semisal sari kurma dengan jeruk nipis. Sari kurma dengan jeruk nipis. Nah, fa ini jadi apa? Sakanjabin. Dan ini termasuk apa? Obat yang sangat manjur. Makanya Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun bertanya kepada Hanjah, Tabibul Hind, pengobat dari India, dullani ala dawain la da'a ma'ah. Tunjukkan padaku obat yang penyakit itu nggak akan bisa bersama dia. Ingat, apa yang kami bahas dalam Tibbun Nabawi, nggak semuanya itu dari Nabi. Dan apa yang datang kami sebutkan dalam Tibbun Nabawi, tidak bisa semua disebutkan, pasti semua dari Nabi, pasti semua dalam syariat Islam. Makanya hati-hati. Dan jangan asal sebut apa dari Nabi. Menisbatkan kepada Nabi, padahal enggak dari Nabi, masuk dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu ilan nar." Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempat kembali dia di neraka.
Dan Sakanjabin ini, ya ingat ya, dicatat ya. Sakanjabin ini yang rangkaian antara yang manis dan cuka atau masem, ya ini obat yang sangat manjur. Contoh pada kasus orang yang mengalami anemia. Orang yang kena anemia dianjurkan banyak konsumsi kurma. Katakan Anda bikin minuman, minumannya apa? Sari kurma, ambil 1 sendok, ditaruh di cangkir dengan air hangat, kemudian diperas di atasnya setengah jeruk nipis. Itu cepat sekali mengembalikan apa? Atau meningkatkan hemoglobinnya orang yang anemia. Sari kurma, semakin hitam kurma, maka kandungan Fe-nya semakin tinggi. Kandungan Fe-nya semakin tinggi, besinya semakin tinggi. Dan Fe ketika dicampur dengan yang masam seperti vitamin C pada jeruk, maka vitamin C ini sebagai katalisator, pemercepat terbentuknya hemoglobin. Nah, juga dulu sering kami gunakan resep ini di musim pandemi COVID. Orang yang terdampak COVID, orang yang kena COVID, rata-rata kita lihat melalui penjelasan papan tulis, ya. Anda lihat terkait dengan COVID, ya, COVID. Kalau kita lihat COVID ini menyerang siapa? Pertama yang diserang apa? Sistem pernafasan. Terus sistem pernafasan yang bagaimana? Anda lihat, siapa yang kena? Yang dia mengalami dingin lembab. Ya, orang yang dingin lembab bakal gampang kena COVID. Ya, namanya virus, dia menyerang beda-beda. Ada di antaranya HIV yang diserang adalah sel imun T. Kemudian polio yang diserang sel saraf tepi. Kusta yang diserang juga demikian organ-organnya. Kemudian juga hepatitis yang diserang livernya dengan albuminnya. Sedangkan COVID yang diserang sistem pernafasannya. Dan virus ini suka dengan suasana dingin lembab. Nah, kedokteran klasik nggak membahas dari sisi virus, bakteri, jamur. Kenapa? Karena mikroskop belum mereka miliki. Baru ada di kurun ke-19 Masehi. Ya. Jadi mereka pakai bahasa dingin lembab. Ini virus suka dengan dingin lembab. Maka obatnya nggak harus fokus membunuh virus. Obatnya netralkan medianya. Media dinetralkan. Kalau sudah media dinetralkan, ya, dari dingin lembab dikasih lawannya apa? Panas kering. Baru setelah itu akan jadi apa? Netral. Kalau sudah netral, saat itu virus ima dia pergi, ima dia mati. Sama Ibnu Qayyim menyebutkan contoh cacingan pada anak-anak atau pada orang dewasa. Kenapa cacingan? Cacingan lebih senang kering apa dingin lembab? Lebih senang tinggal di panas apa dingin lembab? Nah, seperti di tanah. Yang dicari dingin, nggak mungkin kering-kering. Nah, cacing tanah misalkan, dia akan mencari apa? Dingin lembab. Maka obatnya untuk mengatasi cacing, nggak harus beli obat di pasaran. Seperti ini nggak harus beli obat di pasaran, antivirusnya. Cukup netralkan. Ini cara klasik yang ternyata masih relevan dan masih bisa pakai di zaman kita sekarang.
Jadi Ibnu Qayyim menasihatkan untuk menetralkan, untuk mengobati cacing, netralkan ini dengan cara apa? Di antaranya nasihat beliau, konsumsi jahe. Kalau jahenya warna hijau, yang gede kayak jahe gajah, panas lembab. Kalau jahenya merah atau disebut jahe emprit, itu panas kering. Nah, kalau jahenya masih fresh, yang hijau, panas lembab. Kalau airnya lebih sedikit, panas kering. Kemudian ini untuk anak kecil mungkin nggak suka sama jahe. Kemudian berikutnya bisa pilihan lainnya dikatakan Ibnu Qayyim konsumsi kurma ketika perut kosong karena menetralkan dingin lembab. Kurma sebagai anti mikroorganisme. Dan bayangin untuk membunuh cacing ternyata nggak harus pakai apa? Obat kimia. Ternyata menetralkan suasana dingin lembab ya dengan makanan yang panas akhirnya netral. Saat itu kata Ibnu Qayyim, imma cacingnya mati, terpotong-potong, imma dia keluar nggak nyaman dengan suasana perut. Nah, simpel banget. Jadi mengobati penyakit tanpa efek samping. Mengobati penyakit tanpa efek samping. Ini diantaranya pakai kurma jahe panas. Dulu saya dapati, saya pakai teori seperti ini. Ada tetangga saya, orang Yaman waktu itu, ya dia mengeluhkan permisi BAB-nya keluar cacing kremi. Dan nggak sedikit, banyak. Perutnya buncit, pola makannya kacau. Ya, kemudian mual-mual. Malamnya waktu itu kita resepi malamnya, karena cacingnya terlalu banyak, kita campur jahe, minyak bawang putih, minyak habatus sauda, sama madu. Subhanallah pagi harinya, kata dia ceritanya, permisi akramakumullah, keluar cacing kremi 2 kepal tangan. Langsung keluar. Kenapa? Dikasih pemanasnya saja. Ini contoh. Hah? Ini contoh. Virus COVID juga demikian. Ya, virus COVID juga demikian. Tinggal menetralkan. Kalau sudah netral, alhamdulillah sembuh dengan izin Allah. Nah, pada kenyataannya dulu COVID dingin lembab, kita kasih panas kering, dinetralkan. Tapi melalui hasil evaluasi fakta empiris, setelah netral, apa yang terjadi? Biasanya orang kena COVID, Anda lihat, timbul pilek, batuk, berdahak, ya, nyesek dadanya, demam. Ya, Anda lihat ini ciri-ciri dingin lembab. Setelah dikasih panas kering, subhanallah, netral. Tapi kami dapati ada hal yang lain yang perlu dievaluasi, dahaknya jadi kering. Terus sesek, kenapa ya? Saya sudah nggak batuk pilek, sudah negatif. Periksa labnya sudah negatif. Ya. Tapi kenapa ngap, nyesek? Ternyata dahak kering ini lengket di bronkus, bronchiolus, alveoli, alveolus. Di saluran paru-parunya. Kami resepi pakai sakan jabin. As-sakan jabin. Pakai resep sakan jabin ini kami campur waktu itu, pilihan kami apa? Cuka plus madu. Lainnya diantaranya jeruk nipis dengan tebu. Atau jeruk nipis bisa pilihannya dengan sari kurma. Ini hanya contoh saja. Waktu itu kita pilih yang ini, subhanallah, baru 2 kali minum, setelah dahak kering, kemudian apa? Dahaknya pecah, seperti ekspektoran. Pengencer dahak, keluar dahaknya dibersihkan, dah beres. Nah, ini sebagai evaluasi. Kemudian waqala Manjah, berkata Manjah, yaitu Tabibur Rum, tabib yang dari Romawi, fakaifa bihi lil mas'ul. Faqala lahu famah. Qala al-ma'u al-har. Qala Manjah fakaifa bihi lil madhrub. Al-madhrub yaitu da'un ya'ridhu lil ma'idah fala yuhdhamu at-ta'am
wa yafsidu fiha wa la tumsiku. Jadi bagaimana dengan eh, konsumsinya gimana? Lewat mulut. Bagaimana dikonsumsinya? Ma'ul har. Jadi caranya apa? Jadi kalau misalnya kita pakai cuka sama madu, atau cuka sama tebu, atau sari kurma dengan jeruk nipis, atau sari kurma dengan cuka, nanti dicampur apa? Di dalam finjan, ya, atau al-kub, cangkir, dicampur air panas. Nah, baru diminum. Bagaimana dengan orang disebutkan di sini daun yu'radu lil ma'idah, orang yang punya masalah di lambung dan pencernaannya lemah. Ya, orang punya masalah di lambung, pencernaannya lemah. Kalau punya masalah di lambung, pencernaannya lemah, berarti lambungnya panas apa dingin? Dingin. Kalau orang pencernaan lemah, nafsu makan kurang. Makan sedikit sudah kerasa kenyang. Itu ciri-ciri lambung dingin. Kalau Anda punya anak susah makan, berarti lambungnya dingin. Kalau Anda punya anak, makan terus nggak usah disuruh, lambungnya panas. Nah, di sini berarti lambungnya dingin. Wala tumsiku, kadang timbul diare. Dan biasanya kalau lambung dingin, usus dingin, BAB-nya jarang keras. Permisi, selalu diare dan mencret. Lembek terus, lengket terus. Ini ciri-ciri lambung dan usus dingin. Jadi Anda kalau tahu kondisi Anda seperti ini, ya sudah, tinggal dipanasin aja. Stop dulu ikan, stop timun, stop semangka, ya. Lauk hewaninya kambing, ayam, bebek, sayurnya gelap-gelap, bayam, kangkung, ya. Buahnya yang panas-panas, kurma, itu sudah jadi obat sebelum kita ngomong herbal. Tentunya herbalnya juga yang panas. Dan ini juga bermanfaat dengan menggunakan apa? Sakan jabin. Sakan jabin. Kalau pencernaannya dingin, berarti gabungannya sakan jabin yang sifatnya panas ketemu panas. Contoh, sari kurma, contoh misalkan cuka dengan madu. Ini panas ketemu hangat atau panas ketemu panas. Ada yang mengatakan madu itu netral, ada yang hangat, ada yang panas. Semakin hitam madu berarti semakin panas. Ya, yang lebih ke arah netral, hangat, yang madunya warnanya cerah. Dan madu bakal bersifat lebih panas kalau Anda campur daging yang sifatnya panas. Anda motong-motong daging, dimasukkan dalam madu 1 kilo misalkan. Misal pakai perbandingan 1:1, daging 1 kilo, madu 1 kilo, Anda biarin 2 minggu sampai 6 bulan. Dia bertahan, dan daging itu matang nanti. Maka madunya bakal tambah bersifat panas. Kalau dicampur dengan daging sifat dingin, katakan sapi, madu itu bisa menjadi apa? Minimalnya netral ke arah dingin. Ke arah dingin. Dari sisi buah-buahan juga bisa. Anda misalkan campur madu, direndam dengan buah yang sifatnya dingin, katakan apel. Atau campur madu dengan buah yang panas. Atau Anda bisa pilih dari sayur. Madu dicampur dengan terong, direndam terong. Ini sebagai resep kejantanan bagi kaum lelaki. Ya, madu sama terong. Nah, kalau mau dingin ya madu sama timun. Nah, sekarang kalau lambungnya dingin, ususnya dingin, berarti cari resep sakan jabin yang manis ketemu masam tapi panas ketemu panas. Contoh, apa misalkan madu dengan cuka atau sari kurma dengan cuka, ini panas ketemu panas. Tapi kalau Anda misalkan pakai sari tebu dengan jeruk nipis atau lemon, jadinya netral. Ya. Tebu sifatnya panas, panas lembab, jeruk nipis, lemon dingin kering, udah netral. Jadi kalau Anda sehat-sehat saja, ya Anda ingin konsumsi minuman netral, contohnya minuman ini, panas campur dingin. Nah, ini diantaranya. Berikutnya,
Fa'aqbala al-Ma'mun ala Ishaq bin Rahawai. Dan waktu itu Al-Ma'mun menyambut Ishaq bin Rahawai. Wa kana fil qaum. Faqala ya Aba Ishaq. Ama taraw tabayuna haula ma'indak. Kemudian ditanya ya Abu Ishaq. Hai Aba Ishaq, kau tahu penjelasannya mereka, para tabib. Ma'indak, bagaimana menurutmu? Kemudian dia berkata, ma'adri ma yaqulu ma yaqulan. Aku nggak paham, itu memang bidangnya mereka, pengobatan. Aku nggak paham. Suruh minum ini, suruh minum itu, campur ini, campur itu. Ghaira annahu dzakara Hisham bin Urwah. Kecuali pernah diucapkan Hisham bin Urwah an abihi, yaitu Urwah bin Zubair, an Aisyah. Ya, an Aisyah, uh, ini Urwah ini kaitannya dengan ibunda Aisyah, ya, dia termasuk apa? Keponakannya. Termasuk keponakannya. Dia anaknya Asma. Ya, anaknya Asma yang menikah dengan Urwah bin Zubair. Aisyah dan Asma sama-sama putrinya Abu Bakar, cuma lain ibu. Kalau ibunya Aisyah radhiyallahu anha namanya Ummu Ruman. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa hiya tashtaki. Bahwasanya pernah Rasulullah SAW masuk berjumpa dengan Aisyah, uh, afwan, an Aisyah anna Nabi SAW dakhala 'alaiha wa hiya tashtaki. Jadi Nabi SAW masuk menjumpai ibunda Aisyah dan ibunda Aisyah berkeluh kesah, mengeluhkan sakitnya. Faqala laha ya Aisyatu al-azmu dawa'un. Hai Aisyah, al-azmu maksudnya al-himyah. Al-himyah termasuk penjagaan makanan. Menjaga diri dari penyakit melalui makanan. Ya, dengan tidak banyak makan sampai kenyang. Tidak banyak ngemil, itu termasuk al-azmu. Al-azmu. Ya Aisyah tu al-azmu dawa'un. Menjaga pola makan ini adalah obat. Ya, dawa'un. Wal ma'idatu baitul adwa. Sedangkan perut itu adalah sarangnya penyakit. Perut itu adalah sarangnya penyakit. Wa'awidu badanan ma'tad. Maka kembalikanlah kondisi badan sebagaimana biasanya. Sebagaimana biasanya. Fahadits ini hadits maudhu. Ya, hadisnya lemah. Dan yang benar adalah ucapannya Al-Harith bin Kaldah. Dokter yang hidup di zaman Nabi, yang dia banyak belajar ilmu kedokteran dari Persia. Yang ulama khilaf, termasuk disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya beliau akhirnya masuk Islam, ya, di akhir hayatnya didapati beliau berislam. Ada yang mengatakan beliau nggak berislam, cukup sebagai tabib di zaman Nabi SAW. Tetapi disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Isabah bahwasanya beliau masuk Islam. Dan disebutkan beliau wafat sehari bersamaan dengan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Fa'aqbala al-Ma'mun, kemudian Ma'mun menyambut Manjah wa Hanjah, yaitu tabib dari Romawi dan India. Faqala ma taqulan fi hadzal kalam. Yaitu berkata kepada Ishaq bin Rahawai, bagaimana menurutmu ucapan dua orang ini, tabib asing ini? Faqala, ya, konteksnya kali ini berkata kepada Manjah dan Hanjah. Al-Ma'mun berkata kepada Manjah wa Hanjah tentang hadis ini. Hadis yang disebutkan dari Nabi, tapi hadisnya palsu. Bukan ini yang dimaksud. Ya. Kemudian dikatakan Manjah wa Hanjah, tabib dari Romawi dan Yunani ini, hadza kalamun jami'un wa huwa aslut tib. Ini adalah kalamun jami'un, adalah ucapan yang ringkes dan ada padanya itu
dasar-dasar ilmu pengobatan. Sekali lagi, dari hal ini sebenarnya hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah, tapi bukan dari ucapan Nabi yang benar, ucapan Al-Harits bin Kaldah. Ada ucapan yang jadi hikmah. Kita lihat sekarang. Kita lihat dari hadis Nabi SAW. Kali ini yang sahih dari hadis Nabi SAW. Ya, mala'a adamiyun wi'aan wi'a wi'aan syarran min batan bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yukimna sulbah. Fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih. Anda perhatikan di sini, tidak ada yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk dari wadah perutnya. WA menunjukkan apa? Perut itu sebagai wadah, lambung juga sebagai wadah. Tergantung Anda, wadah ini mau diisi makanan yang baik atau makanan yang buruk. Dari sisi jumlah atau kombinasinya. Dari sisi jamnya juga perlu diperhatikan. Bihasbi ibni Adam, dan anak Adam cukuplah makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Dari sini Ibnu Qayyim As-Suyuti juga membagi apa? Kebutuhan makan. Yang pertama apa? Martabatul hajah, yaitu kebutuhan makan primer. Kebutuhan makan primer, apa kebutuhan makan primer menurut Anda, Pak? Makan 4 sehat, 5 ajib. Nah, jadi kalau menurut Ibnu Qayyim dalam kedokteran Islam, kebutuhan makan primer yaitu apa? Ini. Yaitu makan apa? Hanya beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Jadi kita nggak pakai kalori, kalorinya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Susah nanti, ngitung dosa kita aja belum kehitung. Ngitung kita taat hanya berapa kali belum kehitung. Ternyata apa, disuruh ngitung berapa kalori, berapa protein tiap hari. Sudah simpelnya apa? Tulang punggung tegak, sudah itu standarnya kita makan primer. Disebutnya dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi sehari hanya makan sehari 2 kali. 1 dari 2 kali, Nabi hanya makan kurma. Ya, disebutkan Suyuti dan Ibnu Qayyim. Anda bisa mempraktekkan makan sehari 2 kali paling pas Ramadan kemarin. Sahur, buka. Yang bisa, yang nggak bisa nanti habis tarawih rondenya lain. Masih habis tarawih martabak, ada yang masih kacang hijau sebelum sholat tarawih. Ya, masih wah rondenya masih alasannya tadarusan. Baca Al-Quran nanti wah, pisang goreng, bakwan muncul semua. Ini puasa apa balas dendam nih. Anda perhatikan ini asalnya. Makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Jadi kita nggak perlu makan sampai kenyang. Nggak perlu kita ngemil berlebihan. Sebagian menyebutkan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin."
Termasuk orang yang makan tapi nggak dibutuhkan tubuh, itu bisa masuk mubadir. Bukan hanya mubadir, mencelakakan tubuh pada penyakit. Nah, jadi makan sampai tulang punggung tegak. Nah, ini fitnah akhir zaman, diantaranya fitnah makanan. Anda lihat kalau zaman dahulu, safar kit'atum minal adab. Safar itu bagian dari apa? Adab, siksaan. Bayangin zaman Nabi, dari kampung ke kampung itu jauh. Belum angin, belum panas, belum binatang buas, belum perampok zaman dahulu. Kadang perbekalan habis, air habis, betul-betul safar itu siksaan. Jauh dari keluarga, nggak tahu balik kapan, nggak bisa kontak pakai HP, keluarga, video call, nggak ada zaman dahulu, betul-betul siksa. Zaman sekarang, subhanallah, kita safar dari kota ke kota, disiksa sama makanan. Tat, makan tat, sudah dimasakin tat. Eman nih, kasihan yang masak. Iya, iya, iya. Ini berarti kita atau minal adabnya zaman kita ini disuruh makan terus. Sampai ada seorang ustadz cerita, ustadz teman saya, seorang ustadz selevel dengan saya katanya, seumuran katanya, umurnya sekitar 60-an. Sebelum wafatnya dia berwasiat, kita ini sakit gara-gara apa? Kita safar dan kita disodori makanan terus dan dipaksa makan sama jamaah. Ustadz yang wafat itu sebelum wafatnya kena stroke, darah tinggi stroke sampai akhirnya wafat, nasallallahu alaihi. Ini contoh. Makanya yang sering safar, suaminya yang sering safar, hati-hati. Mas, jangan kau siksa perutmu, diadab dengan makanan, mas. Gitu. Nah, fa ini rahmatullah jami'an. Ini kebutuhan makan primernya. Yang kedua, martabatu az-ziyadah. Kebutuhan makan sekunder. Sekundernya yang mana? Ini. Kalau pengen nambah lagi, ya sudah, sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Ini lambung Anda, perhatikan, ini lambung Anda. Nah, ini lambung. Jadi, kayak motor, mesin motor. Ini mesin motor misalkan. Mesin motor. Di sini ada indikator olinya. Anda lihat, bengkel ngefullin oli apa enggak? Ada, disisakan sekitar sepertiga di atasnya. Kenapa? Biarin motor ini bernafas. Kalau oli numpuk, ini lama-lama antara mesin, ya ini bakal bocor olinya. Naik, panasan juga. Sama manusia, kasih kesempatan dia bernafas. Imam Al-Ghazali, Asyuti, dan Imam Syafi'i juga mewasiatkan. Di antaranya Al-Ghazali memisalkan lambung kita itu seperti panci. Kal-kidr. Panci itu sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga biarin kosong, jangan langsung penuh ketutup panci. Dan panci itu, di sini kan ada makanan, minuman, di sini ada udara. Ya. Kemudian mereka melihat makanan itu sifatnya seperti tanah, minuman sifatnya air, nafas sifatnya udara. Lantas kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tibbun Nabawi, kalau ada tanah, air, udara, pasti ada api. Apinya di mana? Nah, namanya dimasak di kompor, disinilah api. Lambung ini kayak panci, terus apinya di mana? Di bagian kanan, kanan lambung di sini ada hati atau liver. Dia sebagai api. Makanya kalau livernya lemah, kapan liver lemah? Kalau Anda habis makan langsung minum. Sambil makan, sambil minum. Kalau Anda kebanyakan minum es, berlebihan. Kalau Anda sedang sedih, apinya lemah. Kalau Anda kebanyakan tidur, jarang gerak, jarang olahraga, banyak makan, apinya lemah. Nah, kalau api lemah, apa yang terjadi? Metabolisme lemah. Kalau metabolisme lemah, apa yang terjadi? Tiba-tiba kolesterol naik, asam urat naik, pengentalan darah, perut jadi buncit, ngantukan. Apalagi di jam kajian, jam 9 sampai 11, matanya sudah berat. Ini liver sama limpahnya lemah. Ya, pencernaan akhirnya lemah, namanya apinya lemah, redup. Kemudian dari sebelah kiri, yaitu apa? Attihal atau limpa. Limpa. Ini sebagai api semua.
Makanya kalau Anda lihat lidah Anda putih banget, berarti liver sama limpahnya lemah. Nah, makanya orang yang sering kena tipes, lidahnya putih, liver limpahnya lemah. Obatnya kasih pemanas. Kemudian di bagian depan lambung ada api. Apinya apa? Lemak pada perut. Ada orang yang menggunakan penjelasan ini disalahgunakan. Tat, kalau perutku buncit berarti apinya kuat dong. Sama, bakal lemah. Kemudian dari kiri atas ada jantung sebagai apinya. Kemudian dari belakang apa? Daging. Daging yang nempel pada tulang punggung. Ini sebagai api semua. Dari 5 penjuru untuk memanaskan isinya lambung. Ya, untuk memanaskan isinya lambung. Kemudian di sini yang ketiga ada martabatu al-fadlah, yaitu kebutuhan makan apa? Tersier. Tersier. Contohnya apa? Ngemil terus. Tubuh padahal nggak butuh, jadinya masuk innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sebagian masyayikh menyebutkan demikian. Tubuh nggak butuh makan, makan, makan. Termasuk kata Ibnu Qayyim, makan di atas makanan itu akan merusak pencernaan. Artinya apa? Makan pertama makan nasi belum selesai sama makan dagingnya. Terus langsung makan cemilan lain, campur. Perutnya ngeblend. Itu yang nggak dianjurin. Baik, jadi selesaikan pencernaan di awal, nanti makan lagi berapa jam kemudian. Sekarang Anda perhatikan, lambung ini akan jadi sarang penyakit. Kalau Anda nggak memperhatikan lambung. Benteng pertama kita adalah gigi, nih gigi. Kalau gigi banyak rusak, banyak rompal, indikasi pencernaan ikut rusak. Kenapa? Karena lewat gigi benteng pertama lah menentukan makanan baik nggak baik. Biasa makan bakso sama es teh, gigi remek, pencernaan ikut. Termasuk lemahnya tulang menunjukkan gigi ikut lemah. Nah, dia sebagai indikator. Makanya penyakit itu berputar di mana? Kalau penyakit gara-gara makanan, bukan gara-gara hati, itu penyakit gara-gara faktor di luar. Dari mana sebabnya? Dari mulut, permisi, sampai lubang dubur. Mulut sampai lubang dubur. Kemudian di sini kalau pas lagi makan, ini lagi makan. Anda misalkan sedang makan siang, makan siangnya makan nasi, ayam, bebek, kambing, rendang, semua di sini ya. Aslinya makan itu nggak usah di blend. Satu protein hewani cari lawannya. Kalau makan nasi cocoknya sama ikan, ikan daging putih. Makan nasi cocoknya sama sop sapi. Kalau makan kambing cocoknya sama sayuran. Kambing panas, sayurnya dingin. Kambing sama timun. Kambing sama sayur salad. Kambing sama labu kuning. Kalau makan nasi cocoknya sama ikan sama daging sapi atau putih telur. Atau bisa tempe tahu. Ya. Kemudian cari pendinginnya sayuran. Anda lagi makan, kombinasinya sudah benar. Makan berat sudah cocok. Setelah zuhur makan beratnya. Kalau pas puasa ya setelah adzan maghrib, setelah sholat maghrib. Adzan maghrib kurma, sholat baru makan besar. Dan sekarang sisa cara makannya. Anda makan pertama dikunyah bener-bener, gigi itu dipakai. Jangan kayak ayam, makan langsung telan, dia punya tembolok. Makanya makan kerikil. Kita nggak makan kerikil, tapi kita punya gigi sebagai kerikil. Dimakan, dihancurin. Jangan makan telan. Ya. Jadi dihancurin, biar lambung nggak capek. Kalau makan juga ada adabnya. Kita makan pakai berapa jari? 3 jari. 3 jari, ini menunjukkan apa? Al-wasatiyah, menunjukkan pertengahan. Bainal ghali wal jafi, antara ekstrem kanan. Ekstrem kanan, ada orang badu kalau makan pakai 5 jari. Makan, ada ekstrem kanan. Seperti kebiasaan apa? Orang tamak dan rakus. Orang ekstrem kiri, makan pakai 1 jari, 2 jari. Seperti siapa? Para raja dan orang sombong. Ibnu Qayyim sebutkan. Tapi kita makan pakai 4 jari, menunjukkan kita di tengah-tengah. Kita nggak kayak orang tamak, kita nggak kayak orang sombong. Kita di tengah-tengah. Islam juga demikian, selalu di tengah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kita makan semacam nasi, nggak bisa pakai 3 jari, bisa pakai jari manis. Dibantu. Nah, ini kenapa demikian? Karena kalau makan 3 jari itu cocok
Untuk apa? Cocok di mulut. Kalau 5 jari berjubel di mulut, kalau 1 jari, 2 jari kurang sangat di mulut. Terus cocok di lambung, lambung nggak terlalu berat. Kalau 5 jari, makanan berjubel, numpuk di mulut lambung, akhirnya mulut lambung bakal lemah. Kalau lemah, bisa kena kolik abdomen. Namanya alkoholanj. Ya, kalau 1 jari, 2 jari terlalu dikit, dan lambung nggak nyaman, kekurangan. Makanya di tengah-tengah. Kemudian ketika makanan turun, ini makanan kasih kesempatan hancur. Dihancurin. Kenapa bentuk lambung seperti huruf J gini, ada cekungan? Allah menciptakan segala makhluknya, termasuk menciptakan lambung kita, itu laisa lil abath. Bukan untuk sia-sia, tapi ada tujuannya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah Anda mengira kami menciptakan Anda sia-sia dan Anda nggak kembali kepada kami? Asalnya Allah ciptakan kita untuk ibadah. Nggak ada kesia-siaan. Sama, Allah ciptakan juga lambung kita, urusan dunia lambung kita. Allah nggak sia-sia menciptakan. Ada hikmah di balik wujud lambung. Kenapa lambung seperti ini? Kenapa hidung ke bawah, nggak ke atas? Coba hidung ke atas pas hujan, susah cari payung. Nah ini lambung juga demikian. Lambung, kenapa wujudnya seperti huruf J? Kenapa nggak kayak huruf I aja, langsung makan, langsung terjun ke bawah? Ada hikmahnya. Ternyata diciptakan ini biar dia menunggu di sini, saat makanan di sini akan keluar 5 enzim. Ada pepsin, ada HCl, ada renin. Ya, keluar, turun. Untuk apa? Menghancurkan makanan. Kalau Anda tahu Allah menciptakan seperti ini, jadi kalau habis makan jangan langsung minum. Kesedak, ya namanya kesedak minum dikit doang, bukan 1 gelas dihabisin. Kesedak untuk ngelicinin doang. Kenapa orang sering kesedak, makannya buru-buru? Kenapa orang sering kesedak, makanan terlalu kering, dan tenggorokan dia kering? Kenapa orang sering kesedak, makan sambil bicara nggak pas? Jangan bilang hukumnya makan sambil bicara nggak ilok, pamali, salah. Justru Nabi membiasakan sambil makan sambil bicara. Dengan para istrinya, dengan sahabatnya. Biasakan kalau makan jangan diem-dieman. Justru orang Yahudi kalau makan syariatnya diem-dieman. Khaliful Yahud wa Nasara, selisihilah orang Yahudi dan Nasara. Ya, tapi jangan banyak ngomong, nggak habis-habis makanannya. Nah, kemudian makanan dihancurkan oleh 5 enzim, kasih kesempatan. Kalau Anda makan buah, bakal dihancurkan oleh enzim ini sekitar berapa? 10 sampai 15 menit. Tapi kalau Anda makan daging sama nasi dihancurin bisa 1 atau 1,5 jam. Anda tadi pagi makan buah apa? Tadi pagi makan buah apa? Pisang. Yang lain lagi? Hah? Buah pir. Ada yang bilang buah lil. Ya. Nah, pagi yang paling cocok ketika perut kosong, pilih buah yang manis. Buah manis, lihat, Nabi seringnya sahurnya kurma. Sarapan pagi ada hadis kurma ajwa. Nabi ketika buka puasa, Nabi minum air apa makan kurma rutop? Kurma rutop. Ketika bayi baru lahir disusui apa ditahnik pakai kurma? Tahnik pakai kurma. Makanya ketika perut kosong buahnya manis. Jangan pedes. Sahurnya apa? Asinan Bogor, masem. Atau pedes-pedes. Pagi-pagi minumnya sudah wedang jahe, jangan. Atau asin-asin, pagi-pagi sudah asin-asin. Udah makan ikan asin, cuek eteman, sambal terasi. Jangan. Udah pedes, asin. Atau hambar-hambar, langsung diisi air. Jangan dulu. Ketika perut kosong, minum rendaman kurma, makan kurma, minum madu. Karena lambung sedang dingin, banyak dahak, maka bangun tidur bukan minum air putih. Ima rendaman kurma, ima madu, ima kurma. Nah, kemudian kapan makan yang masam-masam nanti setelahnya? Sekarang kita lihat, ini makanan bakal dihancurin. Kasih dia kesempatan.
Kalau buah 10 sampai 15 menit, daging 1 sampai 1,5 jam. Dan setelah dihancurin kasih kesempatan, jadilah kata Ibnu Qayyim namanya al-khimusat, cairan cim. Kalau bahasa medisnya cairan cim, yaitu apa? Cairan seperti bubur, seperti susu. Karena warnanya putih. Setelah dicampur enzim, hancur seperti bubur lembek. Kalau sudah hancur, baru Anda minum. Diguyur air, terus didorong, sudah dalam keadaan lembut. Sehingga pintu ini tidak tersiksa. Ya. Dan kemudian kalau Anda habis makan, ada yang makan kambing, dagingnya alot, kambingnya tua lagi. Ya. Ada yang tulang rawannya dimakan juga. Terus subhanallah makanan lainnya yang keras-keras juga dimakan, ada yang makan cabai dibiarin utuh. Ya. Ini makanan belum hancur, Anda sambil makan sambil minum. Kalau kesedak dikit aja. Tapi kalau kesedak jangan 1 gelas, nggak boleh, nggak dianjurin. Ya, kalau Anda habis makan langsung minum, sambil minum, makan nih Masya Allah, makan ayam masih separuh dagingnya. Ada yang makan tomat, tomatnya masih utuh, cabai utuh. Nah, terus langsung kasih minuman. Langsung apa akhirnya? Makanan didorong ke pintu lambung, famul me'dah, katup lambung. Akhirnya makanan berjubel di pintu lambung, didorong. Ini jubel. Akhirnya apa yang terjadi? Mulut lambung, famul me'dah, katup lambung, bakal capek, lelah. Terjadilah kata Ibnu Qayyim namanya al-khulanj. Kalau bahasa medisnya kolik abdomen, nyeri perut yang hebat. Doa setelah makan apa Bapak Ibu-ibu? Jangan bilang alhamdulillah aja loh ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Jangan lupa sebelum makan baca bismillah. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillah saja. Itu doa mau yang lain tuh. Ini bismillah saja. Bismillah. Kenapa? Biar makannya Anda diringankan, dimudahkan urusannya oleh Allah. Biar setan nggak ikut makan, biar bakteri nggak masuk, nggak bikin makar. Biar makan Anda jadi keberkahan, Anda minta apa? Tabarruk, keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan. Nah, orang yang habis makan langsung minum, doanya lain. Apa doanya? Aduh, perutku begah. Ya, begah perutnya. Kenapa? Ini bakal sakit. Nah, barakallahu fikum. Kayaknya cukup sampai di sini. Saya belum baca kitab nih. Kitab satunya belum dibaca, tapi sudah ngomong lambung, sudah habis waktunya. Sisa tanya jawab. Kayaknya pertemuan berikutnya kita bikin seri kedua. Ya. Masih lanjutan dari pembahasan ini, kita bikin judul yang lainnya biar menarik, tapi intinya masih lanjutan dari pembahasan kita. Ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Terkait cuka, Ustaz. Apakah cuka yang dimaksud ini cuka sintetis atau cuka apa? Sudah, Ustaz. Vinegar. Nah, cuka yang dimaksudkan adalah cuka alami, ya, bukan cuka sintetis. Dan disebutkan dalam buku-buku para ulama di masa silam, cuka yang ada di zaman Nabi seringnya cuka kurma, cuka zabib atau inab, cuka yang terbuat dari anggur juga. Dan Ibnul Hajj menyebutkan ada cuka yang bagus, yaitu cuka campuran antara kurma dan kismis. Ini jadinya namanya cuka sakanjabin. Cuka gabungan antara yang manis dan masam. Ini yang paling bagus. Anda kalau ada yang di rumah bikin cuka sendiri, handmade, Anda bikin aja dari bahan kurma sama kismis.
Sebagian teman-teman sudah ada yang buat cuka kurma kismis. Ya, cuka kurma kismis ini termasuk cuka sakanjabin. Cuka sakanjabin. Di zaman sekarang kita ada cuka delima, cuka kelapa, cuka nanas, ya, cuka madu, cuka kurma, cuka kismis. Nah, kalau ada istri yang benci sama suami, wajahnya suami udah kayak cuka dah. Saking bencinya nih, ada yang cuka ini, Mas kayak cuka ini Mas. Abu Sangkom Toriro, wajahnya dari apa? Abu Sangkom Toriro, masem. Baik, ada yang lainnya? Kalau cuka sudah nggak ada alkoholnya ya. Karena untuk pembuatan cuka di hari pertama, hari ketujuh itu alkoholisasi di situ, takhmir. Nanti setelah lewat masa-masa itu nanti alkoholnya sudah hilang. Sudah boleh dikonsumsi. Sudah boleh dikonsumsi. Ada yang lainnya? Oh, ada. Ya. Ibu saya mengeluh kaki kram, kadang telapak kaki tidak kerasa. Umur 57 tahun, obat herbal yang harus konsumsi apa? Tanya ibu, ibu makannya apa aja bu? Catat. Nah, oh ternyata makannya suka rendang tat, suka santan, terus suka singkong, suka bakwan, suka jeruan, kemudian bakso, mie ayam, nggak suka sayur, yang disukai bayam kangkung saja. Terus nggak suka buah, minumnya kurang, yang diminum manis-manis, ya sudah. Akhirnya darahnya kental, pekat, kotor, jorok, bau. Kalau ini sudah numpuk, apa yang terjadi? Ya kebas itu menunjukkan ada pengentalan darah. Kenapa seringnya bangun tidur? Karena sedang nggak gerak, jadi stuck, kerasa banget. Darah itu selain nyumbat, kental, pekat, belum nanti jadi plak. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya darah tadi akan jadi racun bagi sel jaringan setempat. Sekarang kita lihat, biar Anda semakin mentadaburi, ya. Ini darah, ini pembuluh darah itu ada arteri, ada vena, ada kapiler. Kalau arteri ini dari jantung langsung ke seluruh tubuh. Pembuluh darahnya itu kayak pipa, los dengan kecepatan tinggi. Makanya arteri itu ada di jauh di bawah dari kulit. Kenapa? Dilindungi oleh Allah. Karena dia kalau luka ada kena pisau, tembus kena arteri, itu seperti keran air nyembur jauh berapa meter. Saya dulu pernah dapati ada seorang akhwat di Indonesia Timur waktu saya lagi tugas di sana dulu, ada lagi potong-potong bumbu, pisaunya tajam banget, jatuh kena kakinya, langsung arterinya keluar, nyembur kayak keran air, kayak pipa. Nah, itu cara nanganinya nggak bisa dimasukin, ditutup kulitnya, diplester, nggak bisa. Arterinya harus diikat, sini diikat, biar nggak ngocor. Kalau dimasukin kulit, kemudian dijahit atau tutup hansaplas, plester-plester, nggak bisa, harus diikat. Ya, bisa dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat misalnya. Ini ya, ini arteri, ini agungnya ciptaan Allah coba. Sedangkan vena, ini dari tubuh dia ke jantung. Anehnya, pembuluh darahnya kayak ada katup. Makanya jalannya lebih lambat. Kalau dia luka, cepat membeku. Ada fibrinogen, jaringan pembentuk penyumbatan darah. Plus ada ini. Makanya kalau darah Anda kotor, kental, pekat, jorok, permisi, ini bisa ketutup, timbullah varises. Kalau di kaki, varises kaki. Kalau di dubur, namanya wasir, ambeien. Juga bisa terjadi di rahim, jadinya varises rahim. Tergantung di mana lokasi yang terjadi. Dan bayangin, ini pembuluh darah Anda, bulat ini kayak pipa, kalau Anda kebanyakan bakwan, roti, tepung, gorengan, apa yang terjadi?
trigliseridnya akan naik. Trigliseridnya tinggi. Ciri-ciri darah kalau dikeluarin lewat donor darah atau bekam atau fasdu misalkan, ciri-ciri trigliserid apa? Darahnya warnanya putih. Dan efeknya apa? Pembuluh darah Anda dindingnya bakal kaku. Pembuluh darah siapa yang kaku? Biasanya pembuluh darahnya kakek nenek karena faktor usia. Tapi ada orang yang usia 30 tahun, usia 40 tahun parubaya, pembuluh darahnya serasa kakek nenek 80 tahun, 90 tahun. Kenapa? Kebanyakan gorengan. Habis makan bakwan, minum es teh. Ajib dah. Habis dikasih lemak, dikasih pembeku. Cakep. Sudah ini kaku, makan santan, jeruan. Terus ditambahi LDL-nya tinggi. Karena LDL tinggi, tambah sudah kaku, tadi sudah kaku. Makanya kalau dokter atau perawat atau bidan, kalau nyuntik pakai jarum pembuluh darah yang kaku, itu sudah pas, mereka sudah ahli. Tapi gara-gara triglycerid tinggi, pembuluh darah kaku, ditojos lari, ditojos lari. Tunggu dipegang, tojos baru kena. Saking kakunya. Lah ini ada orang usia 30 tahun, 40 tahun sudah kaku. Kenapa? Nih, keseringan gorengan, roti-rotian. Triglycerid terlalu tinggi. Kemudian ditambah LDL tinggi, tambahi ada plak. Bayangin ini pembuluh darah Anda nih. Sudah kaku ngeplak. Ditambahi darahnya kental, pekat, hitam, jorok, bau. Subhanallah. Kebayang kayak apa? Ini sudah pekat, ini plak, ini kaku. Kalau nyumbat di satu titik, akan pecah pembuluh darah. Kalau di otak, bisa stroke hemoragik. Perdarahan di otak. Ya, makanya hati-hati. Kalau sudah tahu kayak gini, iya ya. Yang tadinya sering ngomong, udah makan. Penyakit itu hanya di laboratorium sama rumah sakit. Iya, silahkan makan karepmu. Sehat sakit itu pilihan Anda. Ya, takdir di sisi Allah. Anda pengen sehat, takdir sudah ada. Anda pengen sakit, takdir sudah ada. Tinggal Anda ngambil sebab yang mana. Nah, sampai pernah kami dapati ada bapak-bapak kakinya hitam banget. Ini hitam sampai segini hitam. Ternyata sumbatan di kakinya udah banyak. Pola makannya ngaco. Kalau hitam ini masih dibersihkan, bisa dibersihkan dengan terapi-terapi, ngeluarin darah, dengan terapi menjauhi segala penyebab pengentalan darah, konsumsi sayur, buah, makanan yang ngencerin darah, masih bisa diselamatin, alhamdulillah. Tapi kadang dokter bedah toraks kardiovaskuler, BTKV. Mereka kadang pakai apa? Kontras, barium, disuntikkan ke pembuluh darahnya, lewat CT scan, nanti ketahuan ada darah kesumbat. Ternyata dikasih pengencer darah nggak mempan. Dikasih cuka apel nggak mempan. Dikasih ini itu nggak mempan, sehingga hitam terus. Selama hitam kata mereka, nggak ada kulit melepuh, masih bisa dioperasi. Ini diambil pembuluh darahnya, dipotong, dikat, dimasukkan alat kecil seperti vacuum cleaner. Itu dikeluarin, nanti darahnya kayak cacing, keras. Udah nyumbat. Ini yang bikin apa? Dia nggak dapat oksigen, nggak dapat nutrisi. Ini ya sudah, tindakan darurat. Alhamdulillah masih bisa. Zaman dahulu kalau nggak ada dokter kayak gini, nggak ada operasi gini, langsung cut, amputasi, botroh. Jadi kalau nggak ada melepuh, masih aman. Masih bisa diselamatkan. Dengan harus lihat, kalau sudah keras banget harus dioperasi. Sudah nggak bisa pakai cuka, nggak bisa pola makan, nggak bisa pakai encer darah. Udah, jalan terakhir pakai ini. Sedangkan kapiler itu jaringan tepi yang ada di sekitar kulit Anda. Jadi obatnya untuk ibu Anda, stop penyebab penyakit. Ya, datengin lawannya, konsumsi makanan minuman yang mengencerkan darah. Terus gerak, olahraga juga penting. Jangan biasa ngemil juga, banyak makan. Tadi dikatakan pagi-pagi makan yang manis. Bagaimana dengan penderita diabetes? Lihat dulu, diabetes ada yang dingin, ada yang panas. Kalau diabetes dingin, kurma kami jadikan resep obat diabetes.
siangnya kami resepin sari tebu manis. Siapa orang kena kencing manis dingin? Orang banyak mengalami kesedihan, ditinggal suaminya, ditinggal orang dicintainya, sedang disakiti, dia sedih. Ya, sampai pernah kami dapati ada suami kena diabetes, cuci darah, sampai kena mengalami gagal jantung gara-gara apa? Sedih dengan tindak tanduk istrinya. Sampai ada yang sakit seperti ini. Sebaliknya ada yang istri sakit setelah ditinggal wafat suaminya, saking sayangnya. Nggak lama kemudian, nggak sampai 1 tahun, tiba-tiba gula darah naik, tiba-tiba mata kabur kena katarak diabetik karena sedih. Nah, maka obat yang kami pakai yang apa? Sifatnya panas, kurma panas, sari tebu panas. Ada yang kasus pasien dari Makassar, gula darahnya 500, waktu itu kami resepi dengan tebu, sari tebu. Dengan izin Allah setelah 1 bulan sembuh total. Kalau diabetes panas, kebanyakan nasi, ya, numpuk kalori berlebihan, ini diabetes panas, obatnya apa? Dingin-dingin, rendaman timun, pace, mengkudu, ya, yang dingin semua, protein hewaninya ikan. Nah, kemudian juga buahnya juga sifatnya dingin, sayurnya juga sifatnya dingin, tinggal dibalik saja. Anda kalau tahu panas dingin tanpa harus menghafalkan jenis herbal, cukup kenali sifat. Afwan Ustadz mau bertanya, kaki kanan bagian telapak anak sakit, apa itu bagian usus? Iya, bagian usus pencernaan juga diantaranya Anda perbaiki pola makan, tipe Anda panas apa dingin. Menurunkan berat badan, minuman apa yang rutin diminum? Tanpa harus bicara herbal, perbaiki pola makan saja. Ya, perbaiki pola makan. Pagi buah, siang makanan panas dinginnya apa, malamnya panas dinginnya apa. Anda bisa lihat di link YouTube kami. Untuk lutut yang sudah grade osteoartritis 3, minuman makanan apa yang bisa membuat lutut tak sakit saat berjalan? Anda konsumsi kolang-kaling. Anda konsumsi tulang rawan ikan hiu. Ada dijual di online. Tulang rawan ikan hiu ditambah apa? Timun laut. Itu sering kami resepkan untuk mereka yang osteoartritis sudah stadium 3 pun dengan izin Allah subhanallah sangat berkurang sekali. Ya. Kalau terlambat memang sudah bakal jadi permanen susah. Tapi makanya ketika Anda tahu di awal cepat ambil sebab. Ya. Kemudian untuk menambah cairan sendi Anda bisa pakai sayur salad. Isinya apa? Sawi putih, tomat, wortel, lobak putih, timun, cincang-cincang, kasih minyak zaitun, kemudian kasih merica garam dikit, lemon, udah makan sama lauk hewani, nggak usah pakai nasi. Jangan banyak tepung, kerupuk, jangan banyak stres juga, biar cairan sendi nggak kering. Perut yang terasa keras, kencang ketika dipegang karena perokok, apakah ada penyakit dalamnya? Bisa jadi karena panas berlebihan, usus pun ikut mengering. Apakah cuka apel aman diminum dengan jeruk nipis pagi hari? Ketika perut kosong jangan yang masam-masam, yang manis-manis. Ya, yang manis-manis. Dan cuka apel jangan diminum tiap hari, diminum ketika butuh saja. Maksimal mengkonsumsi paling lama, lihat kondisi usus masing-masing, nggak bisa mutlak karena beda. Ada kondisi usus sudah tipis, ada yang tebel, ada dengan plak, butuh waktu cuka apel lama, ada yang butuh cuka apel sedikit. Ya, ada orang yang konsumsi untuk detoks usus, bersihkan plak di usus, kotoran di usus, silakan konsumsi sesuai dengan kondisi Anda. Ketika Anda konsumsi maksimal misalkan 2 pekan. Lebih dari 2 pekan udah cukup. Yang penting perbaiki pola makan. Kalau Anda konsumsi 3 hari sudah perut nggak nyaman, rasanya panas, stop. Udah cukup detoks Anda yang pakai cuka apel. Karena kalau dikonsumsi seumur hidup, usus Anda bakal tipis. Bagaimana pengobatan untuk sakit lutut, pengapuran, dan HNP? HNP dibenerin tulangnya, mana yang jepit sarafnya, dibebaskan jepitannya. Bisa dengan terapi biomekanik atau terapi yang lainnya. Anda bisa lihat database, nomor terapisnya di Google juga ada. Mau tanya apa penyebab usus bocor? Ya bisa jadi karena kebanyakan dia konsumsi panas-panas, kebanyakan sambal, kebanyakan cabai, bebek, kebanyakan ayam, gorengan, kebanyakan cuka, wah terus panas yang numpuk,
bikin usus tipis. Bukan hanya usus, kadang lambung juga ada yang bocor. Ya, dimulai dengan apa? Asam lambung terlalu tinggi, lambungnya jadi tipis, terus timbul tukak lambung, masih nggak diobati. Orang kalau sudah kena tukak lambung biasanya sering pingsan, sakit mah terus pingsan. Nah, kalau nggak diobatin itu luka di lambung lama-lama bakal apa? Menyebabkan lambung jebol, perforasi di lambung. Sehingga apa? Terjadi peritonitis atau infeksi pada peritoneum di perut. Ya. Jika pagi minum cuka anggur bagaimana Ustadz? Ketika perut kosong jangan cuka yang manis-manis. Ya. Kalau gigi sudah pada goyang, malah sudah ada yang tanggal, jadi untuk mengunyah kurang. Bagaimana solusinya? Kuatin gigi Anda dengan memperbanyak kandungan kalsium pada makanan minuman Anda. Nah, dan hindari minuman bersoda, makanan yang terlalu panas, minuman terlalu dingin, atau habis makan panas langsung minum dingin, dihindari. Suhu yang ekstrim. Terus makannya jangan keras-keras. Udah tahu sudah usia 70 tahun, beli daging yang alot, ya, ya nyangkut giginya lepas, hilang. Insya Allah cukup sampai di sini karena kami ada jadwal yang lainnya, harap dimaklumi dan punten harap dimaklumi saya tidak melayani pertanyaan offline karena saya segera pindah ke tempat yang lain, persiapan kajian berikutnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Semoga Allah sembuhkan kita, keluarga kita dari segala wujud penyakit, dijauhkan dari segala keburukan, dan Allah istiqomahkan di atas al-haq, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.